Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Maaf ya guys ya, aku lama banget gak bikin video. Mungkin video ini nanti tayang ya, sudah 15 hari mungkin ya, aku baru bisa bikin video. Aku kira sementara bosku holiday aku bisa bikin video, ternyata enggak guys. Aku dititipi ama, makanya aku susah bikin videonya. Tapi tenang, aku akan bikin sebisa mungkin seperti yang aku janjikan ke kemarin ya. Ngomong-ngomong soal holiday, bos kalian holiday itu kalian itu rencana pergi kemana? Kayaknya pergi ke air terjun tuh enak ya, sebagai destinasi wisata kita ditinggal bos holiday. Soalnya pemandangannya itu loh guys, bagus banget air terjunnya yang bikin kita tenang. Menghadapi rutinitas pekerjaan kan, melihat air terjun, melihat hijau-hijauan bikin kita tenang ya kan. Kalau ngomong-ngomong soal air terjun, aku ada satu kasus guys, seperti yang aku janjikan ya. Ada satu kasus di air terjun, bukan di Singapura, tapi ini kejadiannya di air terjun atau waterfall di Hong Kong, yang pernah terjadi di Waterfall Bai Pak Hong Kong. Aku kasih tahu kisi-kisi tentang Waterfall Bai Pak ini dulu ya guys. Waterfall Bai Pak ini adalah waterfall yang terletak di Pok Fulam antara Wah Fu Estate dan komplek perumahan Bel Air di Cyberport. Saking mudahnya akses menuju ke Waterfall Bai Pak ini membuat wisata air terjun ini diminati banyak orang, baik itu turis lokal maupun turis mancanegara. Tapi siapa sangka guys, dibalik kecantikan Waterfall Bai Pak ini pernah ada kejadian penghabisan nyawa, yang mana korbannya adalah seorang pekerja migran dari Indonesia guys, yang padahal sebelumnya itu dikira Filipina girl. Gimana sih kisahnya kok sampai ada penghabisan nyawa di Waterfall Bai Pak? Gak usah lama-lama guys, sebelum kita mulai pembahasan kali ini, seperti biasa kalian klik tombol subscribe dulu, dan kalau sudah yuk kita bahas bareng-bareng. Check it out. Di Dusun Klepukerep, Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Cilacap, Jawa Tengah, ada seorang wanita muda cantik masih berusia 25 tahun, yaitu bernama Mevi Novitasari. Tak banyak info yang saya dapatkan terkait tentang Mbak Mevi Novitasari ini, yang kita sebut selanjutnya dengan bernama Mbak Mevi aja ya, biar gampang. Tapi sedikit info guys saya yang dapatkan, kalau Mbak Mevi ini tinggal bersama Bapak Saring dan Ibu Manisem. Mbak Mevi ini meskipun dibesarkan oleh kedua orang tuanya dengan keterbatasan ekonomi ya guys, tapi Mbak Mevi ini tumbuh dengan sangat baik dan pernah sempat menikah ya guys Mbak Mevi ini, tapi dikabarkan sudah tidak bersama-sama lagi sekarang, alias sudah bercerai. Hasil dari pernikahannya Mbak Mevi yang sebelumnya sudah kandas ini ya guys, Mbak Mevi dikaruniai buah hati yang sangat cantik yang berusia sudah 5 tahun ketika kejadian ini berlangsung ya guys. Menyandang sebagai seorang single mom buat Mbak Mevi bukanlah perkara yang mudah ya guys, apalagi seorang anak itu adalah bagian terpenting dari kehidupan seorang ibu, terutama untuk Mbak Mevi yang menyandang sebagai seorang single mom ya guys. Dirasa pendidikan dan tumbuh kembang si buah hati ini penting buat Mbak Mevi. Mbak Mevi akhirnya memutuskan untuk pergi merantau ke negeri orang dan mendaftarkan dirinya sebagai pekerja migran Indonesia guys. Dari yang saya baca di berbagai artikel guys, ternyata informasinya agak sedikit berbeda ya guys. Antara tahun 2020 atau 2021 gitu loh, Mbak Mevi itu mendaftarkan diri sebagai pekerja migran di PT terdekat guys. Setelah menyelesaikan perdokumentasian, pelatihan bahasa dan lain sebagainya, akhirnya Mbak Mevi terbanglah ke negara tujuan. Sebelumnya Mbak Mevi memilih Hong Kong ya guys sebagai tempat tujuannya untuk mencari uang.
Ketika Mbak Mevi dibesarkan oleh kedua orang tuanya ini ya, dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang, Mbak Mevi ini tumbuh menjadi sosok wanita yang murah senyum, ekstrovert, mudah bergaul, dan sangat menyenangkan di sekelilingnya ya guys. Jadi saat Mbak Mevi ini terbang ke Hong Kong pun, Mbak Mevi itu tidak sulit untuk beradaptasi di negeri orang ya guys. Lalu Mbak Mevi mengikuti sebuah keluarga yang saat itu menjadi majikannya Mbak Mevi, tapi secara publik majikannya Mbak Mevi itu tidak diketahui identitasnya guys. Tapi saat Mbak Mevi mengikuti majikannya saat itu, Mbak Mevi itu mampu mengirimkan sebagian gajinya untuk buah hatinya dan untuk kedua orang tuanya ya guys. Itu yang membuat Mbak Mevi itu bahagia dengan hasil keringatnya sendiri. Dia bisa mengirimkan sebagian uangnya untuk keluarganya. Dengan sosoknya yang supel, dengan sosoknya yang periang, dengan sosoknya yang sangat mudah tersenyum ini ya guys, dia itu gampang sekali guys. Ketika di Hong Kong dan waktunya mendapat off day pertama, dia itu mudah mendapatkan banyak teman guys. Itulah orang yang mempunyai sifat ekstrovert yang gampang bergaul dan mudah menyenangkan untuk orang lain. Dengan statusnya yang telah tersemat sebagai single mom ya guys, atau sudah divorce, Mbak Mevi itu telah menjalin asmara ketika bekerja di Hong Kong dengan bule asal Inggris, yaitu bernama Jamie. Aduh, nggak bisa baca ya guys, seperti ini ya guys tulisannya, berusia 34 tahun yang merupakan warga negara Inggris. Untuk selanjutnya kita panggil Mas Bule ini dengan sebutan Mas Jamie saja ya guys. Fakta lain, Mas Jamie ini sebenarnya sudah memiliki istri guys. Istrinya itu adalah warga lokal Inggris, dan istri Mas Jamie ini sengaja disembunyikan dari media lokal ketika kejadian ini berlangsung guys. Mas Bule ini kesibukannya di Hong Kong ialah bekerja di kafe kopi yang didirikannya sendiri yang diberi nama Barista Givers bersama sang istri. Berkat kegigihan keduanya, kafe kopi yang didirikan ini yang sebelumnya kecil berlahan-lahan menjadi kafe kopi berbintang 4 yang langganannya itu gak main-main. Kafe kopi ini sampai banyak pelanggannya yang gak main-main customernya guys, yaitu customernya berasal dari brand-brand papan atas seperti Tiffany & Co, Tissot, Dior, Salvatore, Ferragamo. Sekarang kita kembali ke sisi Mbak Mevi dulu ya guys. Setelah Mbak Mevi mengabdi ke majikannya selama 4 tahun di kontrak kedua ini ya guys, ternyata majikannya Mbak Mevi itu berencana pindah rumah guys, ke rumah yang lebih kecil infonya. Terus majikannya Mbak Mevi ini tidak melanjutkan kontraknya bersama Mbak Mevi. Lalu Mbak Mevi memutuskan untuk balik ke Indonesia dan merencanakan lagi prosesnya untuk mencari penggantinya majikan yang telah dia abdi itu ya guys. Tapi dia pulang dulu ke Indonesia sambil mencari majikan yang baru. Segera setelah kontrak kerjanya bersama majikan itu akan berakhir ya guys, Mbak Mevi itu menelepon kedua orang tuanya tentang rencana dia yang akan kembali ke Indonesia. Dia juga mengabari teman-temannya yang di Hong Kong ya guys, kalau Mbak Mevi akan mengambil cuti balik ke Indonesia. Sampai-sampai ya guys, teman-temannya itu beberapa ada yang menitip oleh-oleh ke keluarganya melalui Mbak Mevi. Singkat cerita ya guys, pada tanggal 27 Oktober 2024 ya guys, Mbak Mevi itu disibukkan dengan prepare barang-barang yang akan dibawanya pulang. Tiba-tiba HP-nya itu berbunyi. Ternyata setelah diambil HP-nya itu telepon dari sang kekasih, yaitu Mas Jamie, sang bule. Jamie mengatakan di telepon kalau dia itu ingin bertemu dengan Mevi malam itu, hari itu dan malam itu pada tanggal 27 Oktober itu ya guys. Namanya pasangan yang lagi kasmaran, pasti Mevi mendengar kalau sang kekasih ingin bertemu ya excited ya guys. Namanya juga pasangan yang lagi kasmaran, apalagi ditambah Mevi akan mudik ke Indonesia kan, pasti itu membuat Mevi sangat berbunga-bunga memadu kasih dengan Mas bulenya saat itu. Di tengah kegembiraannya akan ketemu Mas bulenya itu, tanpa disadari Mbak Mevi saat itu, pada hari itu adalah hari dimana Mbak Mevi akan menghadap sang pencipta. Pada hari yang sama, tanggal 27 Oktober itu ya guys, pada jam 8 malam,
Mbak Mevi dan Mas Jamie ini akhirnya tiba di air terjun namanya Waterfall by Park di Hongkong ya guys. Saat itu keduanya itu sedang asik ngobrol hahi bareng guys di puncak tebing waterfall. Di tengah-tengah obrolan yang sangat seru itu ya guys, tiba-tiba Mas Jamie itu menyampaikan niatnya untuk mengakhiri hubungannya bersama Mevi. Yang saat itu ya guys, kondisi atau suasananya yang tadinya itu romantis, hahihi, tadinya itu ngobrolnya seru, ngobrolnya menyenangkan, menjadi tiba-tiba sangat mencekam. Tiba-tiba itu menjadi sangat hening. Lalu tak berapa lama kemudian cekcok pun tuh terjadi guys. Cekcok terus Mas Jamie itu tiba-tiba memukul kepalanya Mbak Mevi, dan ketika Mbak Mevi kelimpungan seperti ini ya guys, dengan sadarnya ya Mas Jamie itu mendorong tubuh Mevi itu dari tebing waterfall, dari tebing air terjunnya. Bukannya menolong, bukannya membawanya ke rumah sakit, tapi didorong dengan sangat sengaja. Mas bule ini, si Jamie ini tuh guys, tidak mau tahu kondisi Mevi yang saat itu dia dorong guys. Mevi itu masih hidup atau Mevi sudah pingsan atau bagaimana. Dia itu sengaja tuh tambah melarikan diri dari tempat kejadian. Keesokan harinya pada tanggal 28 Oktober 2024, antara warga lokal atau turis lokal gitulah guys, yang sedang menikmati indahnya alam Waterfall by Park, tiba-tiba di dasar waterfall itu si warga atau turis lokal itu melihat sosok tubuh yang mengambang ya guys. Dia itu cek ternyata itu seperti seorang wanita gitulah guys. Terus tidak lama kemudian si warga atau si turis lokal ini segera menelpon pihak berwenang Hongkong untuk memeriksa keadaan tubuh yang telah mengambang di dasar Waterfall by Park. Setelah penyelidikan olah TKP oleh pihak berwenang Hongkong ya guys, awalnya pihak berwenang ini menganggap kasus ini tuh adalah kasus bunuh atau kasus eksekusi diri sendiri, yaitu dengan cara melompat dari tebingnya guys. Terus pihak berwenang Hongkong ini bekerja sama dengan KJRI untuk menelepon memberikan info terbaru tentang keadaan jenazah ini yang sudah diketahui identitasnya yang bernama Mbak Mevi Novitasari. Lalu pihak KJRI menelepon pihak keluarga Mbak Mevi, diberitahu keadaan Mbak Mevi sekarang kalau Mbak Mevi ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia guys. Sontak guys, berita ini tuh benar-benar sangat membuat syok keluarga, terutama kedua orang tuanya Mbak Mevi ini. Sampai-sampai ya guys, bapaknya Mbak Mevi yaitu Bapak Saring tuh mengatakan dia tidak percaya jika putrinya itu meninggal akibat mengeksekusi diri sendiri. Putri saya adalah seorang wanita yang sangat manis, bahkan putri saya sangat antusias dalam mencari uang untuk buah hatinya. Sangat mustahil jika Mevi sampai melakukan hal senekat itu. Kita kembali ke penyelidikan polisi Hongkong ya guys. Setelah polisi mengolah TKP dan jenazah Mbak Mevi dilarikan ke rumah sakit untuk keperluan otopsi ya guys, didapati ternyata Mbak Mevi meninggal bukan akibat bunuh ya guys. Mbak Mevi adalah korban dari pengeksekusian seseorang. Tak ambil banyak waktu ya guys, dengan segera setelah polisi mengetahui kalau Mbak Mevi adalah korban, polisi itu dengan segala upaya itu mencari bukti-bukti siapa dalang pembunuhan dari Mbak Mevi ini. Dan alhamdulillah ya guys, kepolisian menemukan bukti kuat, yaitu sebuah CCTV yang dimana CCTV itu memperlihatkan ketika Mbak Mevi itu datang ke waterfall bersama seseorang laki-laki yang sudah diketahui ya guys ya. Ini identitasnya, yaitu si bule Mas Jamie. Dan tak lama kemudian di CCTV itu memperlihatkan juga setelahnya Mas Jamie ini meninggalkan lokasi kejadian seorang diri tanpa Mbak Mevi yang tadinya itu datang bersama-sama. Dari tangkapan CCTV itu terlihat ya Mas Jamie itu meninggalkan lokasi kejadian sangat terburu-buru. Polisi langsung menganalisa kayak seperti profiling gitulah guys, siapa sih sosok Mas Jamie ini. Lalu polisi itu menyelidiki
Mas Jemi ini identitasnya siapa, dia itu di sini itu sebagai apa, seperti itu guys. Setelah kepolisian mengetahui identitas lengkapnya siapa ini sosok Mas Jemi, seperti dia itu tinggal di Hong Kong itu statusnya apa, dia itu sebagai apa di Hong Kong, sudah mengantongi identitasnya Mas Jemi ini. Tak lama kemudian ya, polisi menangkap Mas Jemi bersama sang istri pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 saat mereka berdua kembali ke kota daratan Cina melalui kereta api berkecepatan tinggi di Guangzhou. Termasuk kepolisian Hong Kong itu cepat banget ya guys, mulai dari penyelidikan sampai menangkap pelakunya. Rumor banyak yang mengatakan di artikel-artikel online ya guys, kalau awalnya istri Mas Jemi itu diduga membantu pembunuhan ini ya guys. Setelah melakukan interogasi yang sangat panjang dan buktinya juga nggak kuat ya guys, akhirnya istrinya Mas Jemi ini dibebaskan tapi dengan jaminan. Si pelaku utama dari kasus ini yaitu Mas Jemi melalui pengacaranya, dia itu tidak meminta jaminan, juga tidak melakukan pembelaan guys. Hingga saat video ini saya buat guys, ternyata persidangannya ini masih ditunda hingga Januari 2025 mendatang. Bagaimana guys pendapat kalian tentang kasus Mbak Mevi yang saya bahas ini ya guys? Ternyata Mbak Mevi adalah salah satu dari sekian banyak pekerja migran ya guys, yang mengharapkan bisa memperbaiki taraf hidup ekonomi keluarga melalui kerja keras di negeri orang. Tapi kini harapan itu pun hancur sudah, tinggal menyisakan kepedihan bagi keluarganya yang di Cilacap, khususnya buah hatinya Mbak Mevi itu loh guys, dan juga bagi rekan-rekan seprofesinya yang merasakan duka yang sangat mendalam akibat peristiwa ini. Kejadian ini ya guys mereminder kita sebagai pekerja migran yang bekerja di negeri orang, agar kita itu selalu berhati-hati akan resiko yang kita dapatkan selama kita bekerja guys. Kalian harus jaga diri baik-baik, jaga sikap, jaga perilaku kita di negeri orang guys. Kalau tidak penting-penting banget, janganlah kita melakukan hal yang tidak berguna di negeri orang. Sebaiknya kita cari circle yang positif, yang dimana kita bisa mengambil poin-poin penting selama kita bekerja di negeri orang. Misalnya kita mengambil kursus atau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan positif lainnya seperti nge-gym atau ikut kursus make up, ikut klub menari atau klub, pokoknya hal-hal yang positif lainnya gitu guys. Silahkan teman-teman bebas berkomentar apapun terkait kejadian yang barusan kita bahas bareng-bareng ini ya guys, tapi yang positif ya guys. Silahkan kalian tinggalkan jejak di bawah ini. Terlepas dari apa yang Mbak Mevi alami, alangkah baiknya kita sesama muslim mendoakan almarhumah, semoga almarhumah itu amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk keluarganya, kita berharap semoga keluarganya itu diberi kesabaran yang sangat melimpah ya guys. Mari kita doa bersama-sama untuk almarhumah. Al-Fatihah. So, jika kalian suka dengan videoku ini, klik tombol like-nya dan share ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa guys, nyalakan lonceng notifikasinya biar kalau aku up videoku yang selanjutnya, kalian adalah orang yang pertama yang dapat notifikasi dari aku. Kalau kalian punya pengalaman pribadi dan ingin kalian share ke aku untuk aku up ke video aku selanjutnya, boleh kalian kirim ke sini ya. Nanti aku akan up video di video aku selanjutnya. Akhir kata guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye bye.